Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ashabal fadilah yang terhormat, kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, pengurus KKGPAI Kabupaten Pasuruan, segenap insan pendidikan se-Kabupaten Pasuruan, dan juga pemirsa pendengar Radio Suara Pasuruan rahimakumullah. Alhamdulillah, berbicara tentang masalah puasa, maka para ulama ahli fikih, para fuqaha, salah satunya adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dalam kitab Fathul Mu'in, beliau mendefinisikan, beliau mengartikan puasa dengan kalimat imsakun an muftirin bisyurutihi. Puasa adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan segala syarat-syaratnya. Maka dari itu, hal-hal yang membatalkan puasa tentu banyak sekali. Dalam kitab Fathul Qorib itu, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada sampai 10 perkara. Salah satunya adalah sengaja memasukkan benda ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh, kemudian sengaja muntah, dan lain-lain. Sehingga apabila ada seseorang yang berpuasa, kemudian dia telah melakukan ibadah puasanya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam fikih, maka puasanya sudah bernilai sah. Kalau bernilai sah, maka sebagai orang mukallaf, orang yang terkena tuntutan syariat, maka orang tersebut sudah terbebas dari tuntutan kewajiban puasa tersebut. Lantas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah puasa itu hanya berkutat dengan menahan puasa itu dari lapar dan haus? Apakah puasa itu hanya sesederhana itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka di dalam kitab Sahih Al-Bukhari jilid 3 halaman 23, di sana disebutkan ada bab khusus yang menjelaskan terkait masalah orang yang berpuasa, kemudian di dalam puasanya dia itu melakukan hal-hal yang diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Malam yada qaula zuri wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'ahu ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, andaikan ada orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan perkara-perkara hal yang diharamkan dari perilaku yang buruk atau perilaku dusta, maka Allah tidak butuh meskipun ia meninggalkan makanannya, meskipun ia meninggalkan minumannya. Maka dari itu, dari hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ala Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan makna hadis tersebut adalah ketika ada orang yang berpuasa, namun ketika dia berpuasa disertai dengan perilaku-perilaku yang diharamkan, seperti berbohong, seperti melakukan hal-hal yang diharamkan, melihat hal yang diharamkan, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang puasa yang semacam ini puasanya tidak bernilai apapun. Dia pahalanya akan dikurangi ataupun bahkan gugur seluruhnya. Maka dari itu sudah tepat sekali apa yang dikatakan oleh argumentator Islam
Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab beliau yang berjudul Bidayatul Hidayah, bahwa Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah seakan mengingatkan kepada kita. Beliau mengatakan, wala tadhunanna idza sumta anna sauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Sungguh janganlah kamu menyangka bahwa puasa itu hanya meninggalkan makanan, hanya meninggalkan minuman, hanya meninggalkan bersenggama saja. Imam Al-Ghazali melanjutkan, bal tamamus siyami bikaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Akan tetapi kata Imam Ghazali, puasa yang sempurna, puasa yang paling hebat kata Imam Ghazali adalah mencegah seluruh anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali itu seakan-akan mengajak kita untuk mengupgrade, untuk meningkatkan skill dan kualitas puasa kita. Puasa yang tidak hanya terfokus pada menahan lapar dan minum, akan tetapi bagaimana puasa kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Puasa yang menahan mata kita melihat hal yang diharamkan. Puasa yang menuntun telinga kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Puasa yang menuntun lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu, ketika ada orang berpuasa, sangat kita sayangkan sekali. Misalkan ada orang yang berpuasa, namun dia itu melakukan hal-hal yang diharamkan. Dia berpuasa, namun tetap menggunjing. Kata orang Jawa ngerasani, kata orang Madura asan-rasan. Ataupun orang yang berpuasa namun dia itu melihat hal yang diharamkan, maka tentu orang tersebut, kata Imam Ghazali tadi, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atashu. Betapa banyak, kata baginda Nabi, orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya, kecuali yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita memahami bahwa puasa ini ada dua aspek. Yang pertama aspek zahir, yang kedua adalah aspek batin. Akhir kata, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi puasa lebih dari itu. Puasa bukan hanya sah dan batal, akan tetapi bagaimana puasa itu mampu menolong kita, mampu membimbing diri kita menjadi hamba yang bertakwa sesuai tujuan puasa di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk menjalankan puasa di sisa bulan Ramadan ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.